balik lagi di channel YouTube aku, Angki Ayuni. Buat kalian yang baru gabung, kenalin nama aku Angki Ayuni. Nah, bunda-bunda apa kabar semuanya? Udah lama banget ya aku nggak bikin video seputar bagi-bagi tips seputar parenting, kehamilan, kecantikan. Kali ini aku mau share seputar parenting. Nah, seperti yang ada di judul, kali ini aku mau buat video dan berbagi tips gimana caranya supaya anak cepat bicara dan tidak speech delay. Dan ini juga berdasarkan pengalaman pribadi aku juga. Dan Anka itu sudah bisa bicara sebelum umur 2 tahun. Dan kalimat yang diucapkan pertama kali bukan kalimat papi ataupun mami, tapi melainkan kalimat tidak. Nanti bakal aku tunjukin videonya. Sabar ya. Loh, enggak gimana? Dan aku juga memahami banget setiap orang tua pasti memiliki cara masing-masing dalam melakukan perannya supaya anak cepat bicara. Nah, di sini pun juga aku bakalan share seputar pengalaman pribadi aku dan yang aku terapkan di Anka dan alhamdulillah berhasil. Dan semoga video kali ini dapat membantu kalian dan bermanfaat untuk kalian. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke tipsnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah hindari menggunakan bahasa bayi. Meskipun menggemaskan dan lucu banget kalau kita bicara atau mengucapkan kalimat seperti bayi. Sebagai contoh nih, ini yang sering banget kita itu biasanya anak kita kalau sedang minum susu nih, kita kan pasti bilang ayo mimi cucu. Nah, hindari bahasa-bahasa seperti itu. Dan banyak bahasa-bahasa bayi lainnya yang sering kita ucapkan. Kadang kita juga nggak sengaja, tapi kadang-kadang kita memang sengaja untuk mengucapkan supaya anak kita kan mengerti. Padahal itu sebaiknya kita hindari. Nah, caranya seperti ini. Kalau aku kalau bilang ke Anka, mengucapkan kalimat ke Anka, kalau misalkan dia sedang mau minum susu, aku selalu mengucapkan ayo kita minum susu. Nah, tapi kalau memang tanggapan anak kita tidak bisa mengucapkan kalimat dengan benar, kalau dia mengucapkannya cucu atau apa yang lain yang tidak bisa dia ungkapkan, tidak bisa dia ucapkan, tanggapi dengan positif, tidak apa-apa. Yang penting kita tidak mengulangi kalimat itu. Maksudnya tidak mengulangi kalimat itu seperti gini, misalkan dia nggak bisa nih ya, dia bilang nggak bisa sini gitu kan, dia cuma bisa bilang mami cini, oke nggak apa-apa, tapi sebaiknya kita benarkan, oh iya sini gitu, supaya dia tetap ingat bahwa kalimat yang benar itu bukan cini tapi sini gitu. Terus yang kedua yaitu adalah fokus pada satu bahasa terlebih dahulu. Nah, berdasarkan pengalaman pribadi aku juga, aku menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa baku. Dan teman-teman aku juga pasti tahu kalau aku ngomong ke Anka itu bahasanya bahasa baku, bukan bahasa Indonesia yang pada umumnya. Jadi memang bener-bener bahasa baku. Karena memang dia kan juga sering kan nonton video di YouTube. Itu kan menggunakan bahasa-bahasa baku, sehingga supaya dia mengerti juga apa yang aku ucapkan, aku menggunakan bahasa baku. Tetapi bukan berarti kita nggak boleh menggunakan bahasa asing lainnya ya, tetap boleh. Kita juga boleh menggunakan bahasa asing pada umumnya seperti bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin. Aku juga tetap menggunakan bahasa-bahasa itu karena aku juga alhamdulillah bisa menggunakan dua bahasa tersebut yang bisa aku terapkan ke Anka sedikit demi sedikit. Nah, tetapi supaya anak tidak bingung, sebaiknya menggunakan satu bahasa yang kita gunakan sehari-hari aja gitu. Toh nanti kalau bahasa asing itu bisa kita terapkan secara perlahan-lahan gitu. Nah, tapi kalau teman-teman di sana misalkan nih dalam keseharian kalian menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Mandarin ataupun bahasa asing lainnya, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting bahasa yang kita gunakan sehari-hari itu bisa kita terapkan ke Anka. Maksudnya bisa kita terapkan ke anak kita gitu. Terus yang ketiga, sering-sering ngajak bicara anak kita. Kita itu sebenarnya sudah bisa mengajak anak kita ngobrol, bicara itu ketika dalam kandungan. Karena aku dulu waktu Anka belum lahir, aku tuh sering banget ngajak dia ngobrol gitu. Dan ketika anak kita juga baru saja lahir ataupun newborn, itu juga bisa kita ajak ngobrol gitu. Nah, jangan dipikir kalau oh anak kita tuh masih belum ngerti kan, masih kecil. No, hindari pikiran-pikiran seperti itu. Anak kita tuh sebenarnya tahu, hanya saja belum bisa menanggapinya gitu, Bun. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi aku juga. Waktu itu Anka kan udah lahir nih newborn. Aku tuh sering banget ngajak dia bicara. Yang perlu kita terapkan pertama kali adalah kita mengenalkan orang-orang di sekitar kita, bahwa kita tuh ini mami, ini papi, ini yangti, ini oma,
ini opa, ini yangkung. Itu orang-orang sekitar kita yang sering banget berkomunikasi dengan dia, itu bisa kita kenalkan gitu. Atau membahas hal-hal menarik yang dia sukai ketika dia sudah mulai mengerti. Biasanya itu dia udah kayak mulai fokus gitu di usia 2-3 bulan, karena kan udah bisa ngelihat kan ya. Itu kita ajak ngobrol aja gitu. Meskipun anak kita nggak bisa menjawab apa yang kita bicarakan, apa yang kita tanyakan, tetapi anak kita itu paham betul. Karena sel-sel syaraf pada otaknya telah menangkap sinyal dengan baik dan menyimpannya di dalam memori. Jadi semakin sering kita ngajak bicara, maka ia juga akan mengingat kosakata yang sering kita ucapkan. Ajak bicara baik-baik dan jangan pernah lelah berbicara pada si kecil ya bun. Yang keempat, membaca buku atau buku dongeng. Ini sudah aku terapkan sejak Anka 3 bulan. Tidak ada istilah terlalu dini membacakan buku pada anak ya bun, sekalipun ia masih sangat bayi. Dan teman-teman aku juga pasti tahu, teman-teman IG aku, Instagram aku, WhatsApp dan lain sebagainya, kalau aku sering banget bacain Anka buku. Nah, saat membaca buku itu kita bisa membaca bukunya secara pelan-pelan dan dengan ekspresi yang tepat untuk menarik perhatiannya, dan kalau bisa kembangkan sendiri bun. Kebiasaan ini tuh bisa meningkatkan keingintahuan anak kita hingga memotivasi anak kita untuk belajar lebih baik dalam berbahasa dan membaca. Nah, ini tips dari aku juga ketika kita membacakan dongeng atau buku cerita ke anak kita. Ini aku ambil beberapa buku ya, ini bukunya Anka. Ini buku pertama Anka yang lebih tebel. Nah, tips dari aku juga jangan membeli buku yang gampang disobek. Beli buku yang seperti ini tebelnya. Nah, ini contohnya ya. Ini buku judulnya Leo si Singa yang Bersemangat. Dia ini ceritanya itu tuh ya seputar memberikan semangat untuk kita supaya rajin belajar dan lain sebagainya. Tapi aku tuh selalu mengembangkan cerita ini gitu. Jadi tidak berfokus pada buku yang ada di dalam cerita tersebut, aku bisa kembangkan sendiri. Misalkan ya sebagai contoh, kalau ini tuh kan dia memperkenalkan ini singa gitu kan, kita bisa kembangkan sendiri. Misalkan nih, wah ada rusa, ada jerapah, ada gajah, lalu ada badak. Ternyata gajah tersebut membawa bola. Bola itu berwarna apa ya? Ayo kita cari. Nah, seperti ini ada bolanya di sini, bisa kita tunjukkan. Seperti itu. Jadi kita bisa kembangkan sendiri. Kita tidak berfokus pada satu cerita yang ada di dalam buku ini. Kita bisa kembangkan sendiri gitu. Jadi buku cerita ini bisa memiliki cerita masing-masing dan cerita banyak banget, meskipun sebenarnya dia ini ceritanya hanya Leo yang bersemangat aja, tapi kita bisa kembangkan sendiri gitu. Itu sih bun yang sering aku lakukan. Jadi Anka tuh selalu bersemangat kalau setiap mau tidur aku bacakan buku, karena buku yang aku ceritakan itu selalu berbeda-beda ceritanya, meskipun satu buku itu sama gitu. Jadi kalian bisa terapkan tips yang aku tunjukkan seputar membaca buku ini ya teman-teman. Terus yang kelima yaitu beri pilihan pada anak dan dengarkan anak saat berbicara. Selalu beri mereka pilihan. Tujuannya apa? Supaya dapat mendorong komunikasi dengan memberikan pilihan pada anak. Contohnya yang sering aku terapkan ke Anka nih, misalkan kita ada di satu supermarket gitu kan, dia itu suka sama ice cream sama coklat. Lalu kalau bisa kita jelaskan nih, Anka harus memilih salah satu dan berikan alasan kenapa Anka harus memilih salah satu yang dia inginkan. Dan pastikan anak memberi respon dan jawaban dalam kata-kata. Jadi kalau misalkan nih ya, tadi kan Anka pilih coklat atau ice cream. Nah ternyata dia gini-gini. Jangan, kita udah tahu meskipun jawabannya nggak mau, tapi kita tetap harus memberikan Anka jawaban kalimat gitu. Jadi kita harus nunggu gitu. Kita bisa bilang, ini apa maksudnya? Mami tidak tahu ini apa maksudnya. Jadi dia bisa mengucapkan gitu. Anka pilih apa? Ice cream atau coklat gitu. Jadi usahakan dia memberikan jawaban kata-kata, bukan hanya sekedar gestur aja. Nah, cara ini itu memang memaksa mereka untuk berbicara dan memperbanyak kosakata. Dan apapun jawaban yang dia pilih, kita harus mendengarkan. Dengan mendengarkan apa yang dia inginkan, apa yang dia katakan, anak kita bisa menjadi lebih percaya diri dan tidak takut pada orang lain pun juga. Yang terakhir, yang keenam, ini seputar gadget.
Nah, bicara soal gadget, ini mungkin beberapa orang yang nonton video kali ini mungkin ada yang setuju dan ada yang tidak setuju ya Bun. Tetapi Anka ini tergolong anak yang tidak begitu kecanduan sama yang namanya gadget. Kalau misalkan sudah waktunya selesai nonton gadget, dia pasti akan selesai dengan sendirinya. Kalaupun dia nggak tertarik sama gadget, biasanya dia udah nggak mau nonton gadget gitu. Karena aku tuh sering banget mengalihkan perhatiannya dia seputar gadget itu dengan hal-hal lain. Karena mainannya Anka itu kan juga termasuk banyak banget gitu kan. Biasanya itu kalau misalkan dia udah kayak mulai kayak terlalu lama nonton gadget, biasanya itu aku alihkan nih gitu. Atau misalkan kalau misalkan aku nggak pengen dia nonton gadget dulu ya hari ini, biasanya tuh aku ngajak dia bermain gitu. Tetapi ya Bun, aku tidak pernah membatasi Anka soal gadget. Bunda-bunda di sana boleh setuju atau enggak, tapi memang aku tidak pernah membatasi Anka seputar gadget. Alasannya adalah sebenarnya Anka itu banyak lebih tahu dan lebih banyak mengerti dari nonton gadget. Dan dia itu mengetahui dan banyak belajar bahasa-bahasa baru yang belum pernah aku terapkan, yang belum pernah aku ucapkan ke Anka, dan dia mengerti dan ucapkan ke aku gitu. Jadi mohon maaf banget kalau misalkan yang terakhir ini bunda-bunda di sana bisa nggak setuju sih, tapi kalau aku memang dari gadget ini Anka mengetahui banyak hal gitu. Tetapi meskipun anak kita anak aku ya, dia pegang gadget, tetap aku awasin gitu. Itu tetap peran orang tua juga tetap harus ada gitu saat anak kita itu pegang gadget. Nah, itu tadi tips aku seputar gimana cara anak kita cepat bicara dan tidak speech delay. Semoga pengalaman pribadi aku juga yang sudah aku terapkan ke Anka bisa kalian terapkan ke anak kalian dan berhasil dan bermanfaat. Tetap sabar dalam menghadapi anak kita Bun. Harus sabar, harus telaten, apapun yang memang anak kita lakukan atau yang sudah kita terapkan di anak kita belum bisa berhasil dikatakan mungkin, atau belum perkembangannya belum cepat, nggak apa-apa Bun, tetap kita lakukan. Kita harus telaten, kita memang sebagai orang tua memang tugasnya seperti itu gitu. Jadi memang harus sabar-sabar aja gitu. Kita juga nggak selalu harus memberikan anak kita pembelajaran, tapi kita juga bisa belajar dari anak kita sendiri pun. Contohnya seperti sabar dalam menghadapi anak gitu. Nah, semoga kalian suka sama video aku kali ini. Jangan lupa di like video aku dan jangan lupa di subscribe dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan kalau kalian penasaran sama tips-tips seputar parenting aku, bakalan aku taruh playlistnya di description box. Kalian tinggal klik, jadi kalian nggak perlu scroll ke bawah seputar pembahasan tentang parenting. So, sampai jumpa di video-video selanjutnya seputar parenting dari aku Bun. Sampai jumpa.